Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan presentasi laporan kemajuan proyek pada Google Meet pada sore hari ini. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul proyek, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel atau kriptomery. Adapun anggota kelompok 4B yang lain sebagai pemateri di presentasi laporan kemajuan kali ini, yaitu Syifa Nur Rahmah, Eka Kristiana, Kade Dewi Septi Suryani, Dea Novitri Ramadhani, Monika Dwi Fani Hazari, dan Adi Prayitno. Saya Kade Taryani sebagai salah satu anggota kelompok 4B sebagai moderator akan bertanggung jawab atas berjalannya presentasi pada sore hari ini. Baik, langsung saja. Jadi judul proyek dari kelompok kami yaitu penyimpangan semu hukum Mendel atau kriptomery. Dan tujuan proyek kami yaitu dapat mengetahui pewarisan sifat hukum Mendel. Yang kedua, dapat menemukan penyebab penyimpangan semu hukum Mendel. Tiga, dapat menemukan macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Yang keempat, dapat menemukan rasio perbandingan genotip dan fenotip dari peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel. Baik, kita ke landasan teori yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Prayitno. Kepada Saudara Adi Prayitno, saya persilakan. Baik, terima kasih. Landasan teori. Persilangan dihibrid merupakan perkawinan antara individu dengan dua sifat beda. Persilangan ini dapat membuktikan kebenaran hukum Mendel II, yaitu bahwa gen-gen yang terletak pada kromosom yang berlainan akan bersegregasi secara bebas dan dihasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3 berbanding 3 berbanding 1. Namun kenyataannya seringkali terjadi penyimpangan atau hasil yang jauh dari harapan. Masalah penurunan sifat mendapat perhatian dari banyak peneliti. Salah satunya yaitu Gregor Johann Mendel. Pada tahun 1842, Mendel mulai mengadakan penelitian dan meletakkan dasar-dasar hereditas. Dari penelitiannya menghasilkan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Mendel melakukan persilangan dengan menghilangkan tanaman dengan dua sifat beda, seperti warna bunga dan ukuran tanaman. Persilangan dihibrid juga merupakan bukti berlakunya hukum Mendel II berupa pengelompokan gen secara bebas saat pembentukan gamet. Persilangan dengan dua sifat yang lain juga memiliki perbandingan fenotip F2 yang sama, yaitu 9:3 berbanding 3 berbanding 1. Berdasarkan penjelasan pada persilangan monohibrid dan dihibrid, tanpa adanya hubungan antara jumlah sifat beda macam gamet, genotip, dan fenotip beserta perbandingannya. Persilangan dihibrid yang menghasilkan keturunan dengan perbandingan F2 yaitu 9:3 berbanding 3 berbanding 1 merupakan bukti berlakunya hukum Mendel II yang disebut hukum pengelompokan gen secara bebas. Dengan mengikuti secara seksama merupakan bukti berlakunya hukum Mendel II yang disebut hukum pengelompokan gen secara bebas. Dengan mengikuti secara sesama hasil percobaan Mendel, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa gen diwariskan dari induk kepada keturunan melalui gamet. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pematerinya, atas pemateri Adi Prayitno, atas penyampaian materinya. Kita lanjut ke masih tentang landasan teori dari proyek kami yang akan dilanjutkan oleh Saudari Dea Novitri Ramadhani. Kepada Saudari Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kriptomery
atau kripto sama dengan tersembunyi, merupakan sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi tampak pengaruhnya jika bertemu dengan gen dominan yang lainnya yang bukan sialel. Kriptomeri terjadi pada percobaan Correns terhadap sifat bunga Linaria marocana. Jika bunga berwarna merah disilangkan dengan putih akan menghasilkan fenotip F1 berwarna ungu 100%. Jika antara F1 berwarna ungu disilangkan dengan sesamanya, akan diperoleh rasio pada F2, ungu berbanding merah berbanding putih, atau 9:3:4. Penyelidikan terhadap plasma sel bunga menunjukkan bahwa warna bunga disebabkan oleh adanya pigmen antosianin dan pH. Gen yang mengendalikan adanya antosianin bersifat dominan A besar, gen yang mengendalikan tidak adanya antosianin bersifat resesif A kecil. Gen yang mengendalikan plasma sel basa bersifat dominan adalah B besar, sedangkan gen yang mengendalikan plasma sel asam bersifat resesif adalah B kecil. Karakteristik sifat bunga Linaria marocana yaitu fenotip ungu yang mempunyai plasma sel terdiri dari antonianin positif dan ber-pH basa mempunyai genotip A besar dominan dan B besar dominan. Lalu yang kedua yaitu fenotip merah mempunyai plasma sel terdiri dari antonianin positif dan ber-pH basa asam mempunyai genotip A besar dominan dan B kecil reseptif. Lalu yang ketiga yaitu fenotip putih yang mempunyai plasma sel terdiri dari antonianin negatif dan ber-pH basa juga asam, mempunyai genotip A kecil resesif, B besar dominan atau A kecil resesif, B kecil resesif. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pemateri Dea Novitri atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang proyek kami, yaitu metode penelitian dari proyek kami yang judulnya ada alat dan bahan, cara kerja, dan lokasi percobaan proyek kami. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Syifa Nurrahmah. Kepada Saudari Syifa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi, yaitu mengenai alat dan bahan dari praktikum kami. Yang pertama yaitu kertas karton yang tebal atau kardus bekas. Yang kedua, sedotan yang dipotong 15 cm dan 2 cm. Yang ketiga, lidi 30 cm. Yang keempat, gunting. Dan yang kelima, alat tulis. Baik, untuk yang selanjutnya, cara kerja. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Kemudian, yang kedua, kita buat 2 baling-baling dengan potongan kertas karton berbentuk model simbol palang merah. Lalu, kita lubangi bagian tengahnya untuk memasukkan lidi. Selanjutnya, yang ketiga, menuliskan keempat macam gamet fenotip 1, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil pada keempat ujung baling-baling. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Baik, untuk yang selanjutnya, kita memutar kedua baling-baling secara bersamaan dengan arah yang berlawanan. Untuk yang kelima, kita hentikan putaran kedua baling-baling secara bersamaan dengan memasang jari di kedua baling-baling. Untuk yang selanjutnya, mengamati langkah baling-baling yang bertemu dan membaca kombinasi genotifnya, kemudian mencatat pada tabel pengamatan. Untuk yang selanjutnya, kita lakukan pemutaran sampai 100 kali. Dan yang terakhir, kita diskusikan hasil pengamatan.
Dan untuk yang selanjutnya mengenai lokasi percobaan, yaitu di rumah salah satu kelompok kami, yaitu Syifa Nur Rahmah, saya sendiri, di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan penjelasannya tentang metode penelitian dari proyek kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian timeline yang akan dijelaskan oleh Saudari Eka Kristiana. Kepada Saudari Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan timeline proyek kami, yaitu pada tanggal 12 sampai 16 November, kami mendiskusikan perencanaan proyek. Tanggal 17 November, kami menyusun perencanaan proyek. Lalu tanggal 19 November, kami mempresentasikan laporan perencanaan proyek. Tanggal 24 November, kami melakukan percobaan dan menyusun laporan kemajuan. Lalu pada hari ini, tanggal 25 November, kami mempresentasikan laporan kemajuan. Lalu besok tanggal 27 November, kami menyusun laporan akhir. Dan yang terakhir, tanggal 29 November, kami presentasi laporan akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Eka atas penjelasannya tentang timeline proyek kami. Lalu tentang hasil percobaan dari proyek kami dan diperoleh tabel hasil pengamatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Kade Dewi Septitriani. Kepada Saudari Kade Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini dari percobaan yang kami lakukan didapatkan tabel hasil pengamatan, yaitu yang pertama dengan genotip A besar, A besar, B besar, B besar dengan fenotip ungu muncul sebanyak 4 kali. Yang kedua, genotip A besar, A besar, B besar, B kecil dengan fenotip ungu muncul sebanyak 11 kali. Yang ketiga, genotip A besar, A kecil, B besar, B besar dengan fenotip ungu muncul sebanyak 11 kali. Yang keempat, dengan genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip ungu muncul sebanyak 26 kali. Yang kelima, genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil dengan fenotip merah muncul sebanyak 5 kali. Yang keenam, genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil dengan fenotip merah muncul sebanyak 7 kali. Yang ketujuh, genotip A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip putih muncul sebanyak 6 kali. Yang kedelapan, genotip A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip putih muncul sebanyak 20 kali. Yang kesembilan, genotip A kecil, B kecil, B kecil, fenotip putih muncul sebanyak 10 kali. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Kade Dewi Septitriani atas penjelasannya tentang tabel hasil pengamatan dari percobaan proyek yang sudah kami lakukan. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan dari tabel hasil pengamatan proyek kami. Akan saya bacakan. Jadi, perbandingan genotip keturunan tersebut yaitu genotip A besar, B besar, B besar berbanding A besar, B besar, B kecil berbanding A besar, A kecil, B besar, B besar berbanding A besar, A kecil, B besar, B kecil berbanding A besar, A kecil, B kecil, B kecil berbanding A besar, A kecil, B kecil, B kecil berbanding A kecil, B besar, B besar berbanding A kecil, B besar, B kecil berbanding A kecil, B kecil, B kecil mempunyai rasio perbandingan yaitu 4 banding 11, banding 26, banding 5, banding 7, banding 6, banding 20, dan banding 10. Lalu perbandingan fenotip keturunan tersebut yaitu fenotip ungu berbanding fenotip merah berbanding fenotip putih diperoleh rasio perbandingan 52 berbanding 12 berbanding 36 dan disederhanakan jadi diperoleh
rasio perbandingan 26, berbanding 6, dan berbanding 18. Lalu diperoleh juga diagram persilangan Linaria Marukana, yaitu parental genotip A besar, B kecil berfenotip merah disilangkan dengan genotip A kecil, B besar berfenotip warna putih dan menghasilkan gamet A besar B kecil yang disilangkan dengan A besar B kecil dan diperoleh fenotip A besar A kecil B besar B kecil warna ungu. Lalu parental yang kedua yaitu A besar A kecil B besar B kecil fenotip ungu disilangkan dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil berfenotip warna ungu, diperoleh gamet genotip A besar B besar A besar B kecil, A besar B kecil, A besar A kecil B kecil, dan A besar B besar, A besar B kecil, A besar B kecil, dan A kecil B kecil. Lalu diperoleh fenotip 9 A besar dominan, B besar dominan mempunyai fenotip warna ungu, 3 A besar dominan, B kecil resesif mempunyai fenotip merah, 3 A kecil resesif, B besar dominan mempunyai fenotip putih. Lalu 1 A kecil B kecil resesif mempunyai fenotip putih. Jadi dapat diperoleh rasio fenotip F2 yaitu ungu berbanding merah berbanding putih. Rasio perbandingannya yaitu 9:3:4. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Monica Dwifani Hazari. Kepada Saudari Monica Dwifani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, didapatkan hasil perbandingan fenotip yang berbeda dengan perbandingan fenotip pada perkawinan di hibrid. Menurut hukum Mendel, karena pada perkawinan di hibrid tersebut ada 4 macam fenotip, sedangkan kami mengaku pada peristiwa penyimpang semu kriptomeri, di mana terdapat 3 macam fenotip, dan hasil perbandingan fenotip pada percobaan kami hampir sama dengan perbandingan fenotip pada penyimpangan semu kriptomeri tersebut. Hasil perbandingan fenotip pada penyimpangan semu kriptomeri, fenotip ungu berbanding fenotip merah berbanding fenotip putih menghasilkan rasio 9:3:4. Hasil perbandingan fenotip pada percobaan yang kami lakukan menghasilkan fenotip ungu perbanding fenotip merah perbanding fenotip putih yang menghasilkan rasio 26:6:18. Jika dibulatkan dan disederhanakan lagi, maka akan menghasilkan perbandingan yang mendekati rasio 9:3:4. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Monica Dwifani Hazari atas penjelasannya tentang kesimpulan dari proyek kami. Baik, jadi di laporan kemajuan proyek ini kami akan berencana menghasilkan produk yaitu sebuah poster di mana poster ini akan menambah pengetahuan si pembaca tentang pewarisan sifat hukum Mendel, tentunya sesuai dengan tema proyek kami yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, untuk laporan akhir nanti akan kami beri lagi poster yang berisi tentang kesimpulan proyek dari kelompok kami. Baik, berakhir sudah presentasi laporan kemajuan dari kami kelompok 4B. Terima kasih kepada para pemateri presentasi kelompok 4B pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan dari kami. Saya Kadin Karyani sebagai moderator kali ini undur diri. Saya ucapkan sekian, terima kasih.